Oke, silakan Anda presentasi. Ini sudah ada di dalam chat. Mohon maaf Pak, Yuk, itu Apa? presentasinya tulisannya Anda tidak mengambil mata kuliah ini Pak. Nah, Iya Pak, benar Pak. yuk, Tidak Sama, bisa Pak. Pak. baru selesai. Oke, salah milih. Nah, oke. Oke, silakan Anda masuk ke grup WA dulu aja. Ya. Nah, ya, yang kelas satunya. Formulasinya, ya, di bawahnya. Oke, nih yang bawahnya. Sudah bisa Pak. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Ya, kita mulai ke apa itu sinyal, apa itu Baik, kita lanjutkan pembahasan yang kemarin, yaitu terkait ya. Kita mulai dulu dengan apa itu sinyal. Oke. Sinyal adalah representasi dari banyaknya variasi atau banyaknya apa ya namanya gerakan dalam rentang waktu. Ini yang dinamakan sebagai sinyal. Nah, contoh dari sinyal, jadi
Kalau kita berbicara sinyal, kita sebelum sinyal, nah, sebelum sinyal itu sebetulnya adalah getaran. Apa itu getaran? Ya, Anda tahu sendiri itu adalah sesuatu yang berubah-ubah secara periodik. Ya. Jadi kalau ada pendulum, misalnya ini ada pendulum. Nah, terus dia bergerak ke sini. Ya. Jadi dari sini kanan, terus dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri. Nah, ini menjadikan sebuah getaran. Ini yang dinamakan sebuah getaran. Nah, kemudian kalau getaran ini kemudian jadi yang namanya getaran itu adalah sesuatu yang bergetar atau sesuatu yang bergerak secara bolak-balik. Nah, jadi gerakannya ke sana dan ke sana. Nah, ini yang dinamakan sebagai getaran. Nah, dari getaran, kalau getaran itu kemudian dihitung atau diamati dalam rentang waktu T, jadi dia diamati dalam rentang waktu T, waktu misalnya 1 detik, 1 menit, 1 jam, itu ada berapa setengahnya, ada berapa ayunan. Ya, jadi kiri ke kanan, terus kembali lagi ke kiri. Ya. Jadi pada saat dia itu ke kanan, terus kembali lagi ke kiri, nah itu diamati. Kiri, kanan, dari kanan ke kiri, itu dalam rentang waktu tertentu, ini yang dinamakan sebagai paham? Nah, dari situ maka yang dinamakan sinyal adalah representasi dari banyaknya perubahan dalam rentang waktu tertentu. Paling mudah kalau kita berbicara masalah sinyal adalah sinyal suara. Jadi sinyal suara itu merupakan representasi dari istilahnya perubahan tekanan udara dalam waktu tertentu. Di sini kita berbicara masalah sinyal. Nah, kemudian alat-alat yang mengkonversi dari sinyal ke listrik. Ya, jadi kalau
Ya, jadi kalau kemudian dari mikrofon itu dari suara ini namanya sinyal suara diubah ke sinyal listrik. Ya, sama-sama ya. Kalau speaker balikannya dari sinyal listrik. Oke. Jadi kalau speaker dari sinyal listrik ke sinyal suara. Oke. Nah, kedua ini dinamakan sebagai transducer. Oke. Ya, jadi yang namanya transducer itu adalah sebuah alat yang dia merubah dari suatu besaran tertentu ke besaran yang lain. Ya. Kalau dalam kasus ini adalah dari besaran suara, jadi sinyal suara ke besaran. Nah, jadi Anda harus paham apa itu yang namanya besaran, apa itu yang namanya sinyal. Secara umum direpresentasikan sebagai sinyal sinusoida. Ya, jadi ini secara umum, sinyal secara umum direpresentasikan sebagai gelombang sinusoida. Gelombang sinusoidal itu yang seperti apa? Yang mengapa bentuknya gelombang sinusoidal? Nah, jadi kita kembali ke ini pendulum tadi. Ya. Jadi pendulum kita berbicara masalah pendulum. Oke. Ini pendulum ya. Nah, ini jaraknya R. Jarak dari titik pusatnya ke pendulumnya itu adalah R. Kemudian saat dia itu berjalan, ya, jadi ini dari sini, sini. Nah, gimana kalau kemudian pendulum itu berputar? Ya, saya dari sini ya. Ini juga R. Kemudian di sini
Ya. Oke, maka pendulum itu akan mengalami perputaran dari sini ke sini, dan dari sini, ini. Nah, karena ini berjarak dalam rentang waktu T, ya, jadi apa yang namanya sinyal itu adalah putaran yang itu direpresentasikan dalam rentang waktu, ya, jadi dia itu berjalan dalam rentang waktu. Nah, ini dalam rentang waktu. Kita mulai dari yang sini ya. Kita mulai dari yang ini. Berarti dia berada pada titik di sini. Kemudian pendulum itu bergerak ke sini. Nah, dia berada di puncak. Oke, berarti ini kan bentuknya lingkaran ya, perempat lingkaran. Nah, kemudian bergerak ke sini, ini seperempat lingkaran lagi. Nah, dari sini ke sini, ini seperempat lingkaran lagi. Tapi apa? Dia berada di bawah. Kemudian dia bergerak ke sini lagi, dia seperempat. Nah, ini membentuk sebuah sinusoida ya, jadi gelombang sinus. Mengapa sinyal itu direpresentasikan sebagai gelombang sinus? Karena ini kalau gelombang kotak itu kan nanti jaraknya berbeda-beda. Misalnya kalau ini gelombang kotak, ini. Nah, ini jarak dari sini itu nanti berbeda. Ya, jadi ini jarak ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini itu nanti beda. Karena ini akhirnya berbentuk sebuah lingkaran. Ini lingkaran, ini setengah lingkaran pertama, ini setengah lingkaran kedua. Mengapa tidak ke sini? Karena ini waktunya itu kan berjalan maju ya, tidak tetap. Oke, ya. Jadi kalau sinyalnya nanti ke sini, nah ini berarti tambah pendek, ini tambah pendek talinya, ini tambah pendek. Oke. Nah, ini merupakan gelombang sinusoida. Dari gelombang sinusoida akan ketahuan parameter apa aja sih yang dinamakan yang terkait dengan gelombang sinusoida. Nah, dari bentuk seperti ini yang dinamakan sebagai satu gelombang. Ya, dari jadi yang namanya satu gelombang itu ya satu lingkaran ini ya, dari sini, kemudian ke sini,
ini. Nah, dalam satu gelombang ini, kalau panjang ini sampai sini, ini yang dinamakan sebagai lambda. Nah, lambda itu adalah panjang satu gelombang. Oke. Kemudian dari sini ke sini, nah ini yang dinamakan sebagai amplitudo. Amplitudo adalah lebar simpangan. Nah, kalau kita berbicara suara, maka ini yang dinamakan sebagai kuat suara. Nah, kalau kita ingin kalau kita di audio, ini yang namanya volume. Nah, ini. Jadi semakin lebar, maka dia akan semakin kuat. Kalau kita di speaker itu kalau ada amplifier, nah itu kita keraskan, volumenya dinaikkan, maka suaranya akan semakin. Nah, kemudian kalau ini dalam 1 detik ada berapa gelombang, maka itu yang dinamakan sebagai frekuensi. Ini namanya amplitudo. Itu ya, kalau A itu amplitudo. Nah, sekarang masalah frekuensi. Ya. Nah, frekuensi itu apa? Banyak gelombang, ya, jadi banyak gelombang per detik. Nah, ini biasanya dinyatakan dalam satuan hertz. Satu hertz sama dengan 1 gelombang per detik. Ya, jadi dalam 1 detik itu ya cuma 1 gelombang dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri, sudah selesai. Itu membutuhkan waktu 1 detik. Nah, kebalikan dari frekuensi itu adalah T. T itu adalah periode. Jadi waktu yang diperlukan
maka untuk menempuh satu gelombang. Oke, atau bisa dikatakan namanya T itu sama dengan 1/F. Oke. Sampai sini. Nah, frekuensi ini, kalau kita berbicara frekuensi, itu adalah tinggi rendahnya nada. Tinggi rendahnya. Ya, jadi tinggi rendahnya suara. Ya. Ya, jadi ada do, re, mi. Jadi frekuensinya semakin tinggi. Do itu paling rendah, re naik lagi, mi. Jadi yang perlu Anda ketahui, amplitudo itu keras, kalau frekuensi itu tinggi rendahnya. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya dulu? Oke, silakan. Lambda itu ini, panjang satu gelombang. Dari sini ke sini. Ini dari sini ke sini satu gelombang, itu namanya lambda. Panjang satu gelombang. Oke, silakan yang lain. Ya, paling tidak nanti Anda tahu, nanti di penjelasannya jangan sampai Anda bingung. Pak, mohon maaf, saya ingin bertanya. Yuk. Kenapa setiap gelombang suara yang frekuensinya melebihi dari 4.000 atau 400 atau 500 itu tidak bisa terdengar oleh telinga manusia, Pak? Padahal amplitudonya itu kan sama, konstan. Kenapa itu, Pak? Oke. Nah, di sini dulu. Biasa. Nah, dari pertanyaan Anda kita masuk ke resonansi ya. Nanti apa yang dinamakan resonansi? Ya nanti ini kita bahas sebentar. Ya. Apa yang dinamakan resonansi? Adalah suatu benda karena
getaran, dan lain. Ya, jadi ini ada benda pendulum tapi pendulum terbalik ya. Ya kalau enggak kartu talak. Nah ini ada kartu talak. Paling mudah nanti Anda bicara kartu talak. Kartu talak ini bergetar. Nah, kemudian garpu tara didekatkan di sini, maka garpu tara yang ini itu bergetar. Ya, padahal kita tidak menggerakkan. Ya. Jadi itu yang dinamakan resonansi. Jadi bergetarnya suatu benda karena getaran benda lain. Jadi ini ada getaran, kemudian getaran ini membuat udara di sekitarnya juga bergetar. Nah, udara di sekitarnya bergetar itu, nah di sini bergetar. Nah, dari sini kemudian menggetarkan skala yang kedua. Oke. Nah, telinga, ya, jadi yang namanya telinga, sensor. Sensor suara. Ya, kalau yang kita umum adalah telinga. Nah, telinga manusia itu memiliki konstruksi yang khusus. Nah, ini terkait dengan konstruksi. Nah, dari konstruksi itu apa? Dia akan ikut bergetar. Jadi di dalam telinga itu ada dan telinga, kemudian ada di dalamnya tadi ada sensor suara. Saya lupa namanya. Nah, ada telinga itu. Nah, gendang telinga itu memiliki konstruksi khusus dan dia itu akan ikut bergetar jika frekuensinya itu dari berapa ya? Berapa persen? Saya lupa. Jadi dari 20 Hz sepertinya kalau tidak salah. Sampai 20 kHz. Nah, dia akan ikut bergetar. Tapi kalau sudah di luar itu dia tidak bisa ikut bergetar. Oke. Apalagi kemudian kalau frekuensinya lebih tinggi dari itu. Nah, kita juga nggak mendengar. Beda nanti dengan kelelawar. Ya, kelelawar itu ternyata dia frekuensinya lebih tinggi dari frekuensi manusia. Anjing beda lagi. Ternyata anjing itu malah dia bisa mendeteksi getaran atau frekuensi yang sudah ada dari yang bisa ditangkap oleh. Oke, karena ini dari bentuk. Nah, makanya kalau kemudian ada orang, jadi di sini ada orang,
sini ada orang, ada suara. Ternyata di sini ada kaca gitu. Misalnya ada 2 kaca. Nah, ini bersuara. Nah, tetapi ini sudah diredam. Nah, yang di sini akhirnya tidak mendengar. Ya kan? Ya, karena di sini sudah tidak ada getarannya. Di sini. Jadi tidak resonansinya nggak nyampe. Oke, itu silahkan kalau ada yang mau ditanyakan lagi. Oke, silahkan. Ya, kita kemudian gitu. Pak, izin bertanya lagi. Yuk. Apakah sinyal gelombang suara ini bisa mempengaruhi sinyal seperti sinyal HP, Pak? Sinyal gelombang suara ini bisa berpengaruhi sinyal HP nggak, Pak? Maksudnya sinyal jaringan. Ada yang mau bantu menjawab? Ayo. Pertanyaan yang bagus. Ada yang mau bisa jawab? Jawab aja. Nanti salah juga nggak apa-apa. Anda mencoba menganalisis. Ayo. Silakan. Ayo. Bukan dia. Ingat saya itu kalau yang digital itu pakai yang kayak angka-angka biner kayak gitu. Ya, jadi kalau gelombang suara mungkin itu kayak getaran ya. Jadi nggak berpengaruh mungkin seperti itu. Sinar HP, gelombang HP itu juga getaran ya. Ada yang lain? Yang lain? Ada yang coba menjawab? Salah nggak apa-apa. Kita berusaha untuk menganalisa. Ya, itu biar Anda itu terbiasa untuk menganalisa. Jadi salah juga nggak apa-apa. Oke. Nah, apa?
itu nggak akan bergetar kalau frekuensinya lebih dari 20 kHz. Oke, ya. Jadi kalau sudah di atas itu telinga kita itu nggak bergetar. Seberapa kuatnya, kalau kita itu nggak bergetar ya kita nggak mendengar. Oke, itu. Jadi intinya telinga kita itu tidak bergetar kalau dia itu sudah di atas 20 kHz. Nah, kalau itu tidak jadi kalau itu sudah di atas 20 kHz, seberapa kuatnya, jadi istilahnya volumenya Anda voltage, ya nggak ada efeknya bagi kita. Iya. Nah, kemudian kita tahu ini Anda punya TV? Halo? Ya, ya Pak. Ya Pak, punya. Punya Pak. Kalau Anda punya TV, nggak pakai antena, bisa nangkap siaran nggak? Tidak bisa. Tuh. Yang menangkap siaran itu antena atau televisinya? Antena Pak. Nah, terus televisinya untuk apa? Penguat penampilan. Ya tambah pusing, nggak apa-apa. Jadi antena itu sebagai penangkap sinyalnya. Ya. Jadi pada gelombang UHF, Anda pernah lihat antena VHF? Belum pernah. Ya. Ini UHF. Nah, ini dia. Oke. Nah, yang di atas itu antena UHF, yang di bawah ini itu antena VHF. Nah, ini antena VHF, ini antena VHF. Ya. Jadi antena VHF itu jadi lebih besar. Nah, ini dia. Ini kelihatan ya. Ini antena UHF, ini antena VHF. Kita lihat di sini dia lebih raket, apa jaraknya dekat-dekat. Nah, kalau UHF jaraknya besar. Oke, kalau kita lihat antena 11 meteran. Oke, ini antena 11 meteran. Itu panjangnya itu besar sekali. Oke. Di sini apa?
dari struktur antena ini, jadi antena UHF itu kan antenanya jaraknya kecil-kecil. Nah, dengan ini, maka ini yang bergetar itu yang di sini. Jadi ini itu walaupun ini nanti semuanya akan bergerak ke sini ya, bergerak ke sini. Jadi walaupun ini nanti bergerak sini, dia akan melingkupi semuanya. Tetapi ini ada antena. Ini yang bergetar itu antena yang di sini. Telinga manusia nggak bergetar, yang di sini nggak bergetar. Nah, makanya televisi di sini antenanya juga khusus. Anda nggak bisa membuat antena asal-asalan. Di situ ada hitung-hitungannya. Oke, di sini antenanya tentu. Nah, dari antena ini sinyalnya sudah ditangkap, kemudian ya televisinya adalah mengekstrak informasi dari sinyal yang disampaikan oleh. Nah, kemudian kalau HP di sini BTS ya. Nah, dia memancarkan sinyal HP 5 GHz. Nah, ini nggak bergetar ini. Jadi antena ini nggak bergetar karena itu sudah. Jadi antena itu punya rentang long. Jadi dia itu bisa menangkap dari sekian sampai sekian, frekuensi sekian dari sekian. Kalau sudah di luar itu dia tidak bergetar. Jadi strukturnya itu tidak bergetar. Kalau Anda lihat antena itu kan sebenarnya diam. Nah, sebenarnya itu dia bergetar, tapi getarannya terlalu cepat ya, dia seolah-olah diam. Ya, jadi yang bergetar nanti resonansi udara di situ akan bergetar. Istilahnya nanti hubungannya dengan elektron. Nah, kalau Anda nanti masuk ke fisika nanti bagian getaran sinyal, nah itu. Nah, Saya ingin bertanya, Pak. oke. Untuk sinyal radio itu termasuknya UHF berarti ya? Sinyal radio. Akan biro. Nah, ya, itu kan ada FM terus ada AM itu gimana ya Pak? Kayak AM itu kan frekuensinya dia saja. Gelombang nah, saya dengan X gelombang FM. Oke. Nah, ini
Ini adalah gelombang masuk ke FM itu tujuh delapan lupa ya, 78 sampai 108. Nah, ini masuk ke PHF. Ya, karena masuk di sini 78 sampai 108. Nah, kalau UHF tadi di sini. Nah, kalau HP itu di sini. Nah, kita lanjutkan. Nah, kalau ini untuk yang menangkap sinyal HP apa? Yang menangkap sinyal HP. Siapa? Siapa yang pernah bongkar HP? Tahu? Sama Pak, antena juga Pak. Ya. Bongkar. Ya. Kalau Anda bongkar HP, maka di situ ada plat tipis. Ini kayak buka. Nah, ini jadi pada HP itu ada plat tipis, isinya PCB. Nah, di situ isinya cuma PCB di PCB. Anda bisa lihat di HP. Nah, ini dia. Nah, ini. Ya. Jadi ini itu adalah antena ya ini. Kalau Anda tahu, kalau Anda lihat di HP, kemudian ada bentuk seperti ini. Oh ini adalah antena. Ini itu adalah antena. Ya bentuknya seperti ini antenanya. Ini yang jelas. Nanti di HP juga ada bentuk seperti ini. Jadi isinya cuma PCB. PCB itu isinya cuma ya ini, cuma gambar ini seperti ini. Itu yang namanya antena. Nah, jadi semakin tinggi frekuensinya, maka antenanya akan semakin kecil. Ya, jadi kalau Anda lihat di 11 meteran itu besar, kemudian PHF mengecil lagi, tetapi itu masih besar, kemudian antena UHF dia semakin kecil. Nah, sampai kalau antena HP, maka antenanya cuma kecil. Oke, ya, jadi itu semuanya efek dari resonansi. Oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan lagi? Apa? Halo? Oke, jadi tanya. Oke, kita kembali lagi ke sini ya. Nah, jadi Anda tahu apa itu sinyal, apa itu getaran, nah, jadi apa itu gelombang. Gelombang itu, jadi nanti di
Di bagian DSP itu ada yang namanya signal, ada yang namanya wave, gelombang. Jadi Anda jangan bingung ya. Nah, sekarang kita melihat yang namanya sinyal periodik. Sinyal periodik itu apa? Sinyal yang sama terus ya. Jadi satu periodik. Jadi satu gelombang. Jadi satu gelombang itu sama terus. Nah, nanti kalau Anda uji, kalau Anda masuk ke Anda masukkan ke osiloskop, ya gelombangnya itu. Jadi nanti istilahnya osiloskopnya ya cuma menampilkan gambar itu. Itu adalah gambar satu gelombang. Di sini variasi. Nah, ini. Nah, ini kan gambarnya gini terus ya. Padahal dia ada inputan terus. Jadi kalau gelombangnya itu, ini ya dinamakan sebagai gelombang periodik. Ya, sinyal periodik. Oke, yang ini terus. Jadi kalau gelombangnya tidak periodik, dia akan jalan-jalan. Karena dia akan istilahnya tidak bisa menampilkan karena setiap waktu itu gelombangnya berbeda, bentuknya faktor gambarnya berbeda. Nah, ini yang dinamakan sebagai sinyal periodik. Oke, nah dari sinyal periodik ini digambarkan sebagai sebuah sinyal sinusoida tadi sudah bahas. Frekuensi sudah. Periodik ini yang dinamakan sebagai ya, kalau orang umum ya kadang-kadang bilang sinyal, kadang-kadang bilang gelombang. Tapi secara teknis, nah yang namanya gelombang itu adalah penggambaran sinyal yang periodik. Tahu apa itu sinyal, apa itu sinyal. Kemudian kalau ini yaitu periodik, oke.
Jadi getaran, kalau getaran itu tidak dalam rentang waktu tertentu, ini dinamakan sebagai sinyal. Kalau sinyal itu kita tahu ini periodenya, oh gelombangnya seperti ini, maka sinyal periode ini dinamakan sebagai gelombang. Nah, ini dinamakan sinyal ya. Tetapi kalau sinyal periodik ini kan periodenya ini ya, sampai sini. Ini namanya ini periodik satu. Periodiknya ini ya, dari sini sampai sini. Nah, ini ya periodik. Nah, ini namanya gelombang. Oke, jadi tidak harus akhirnya gelombang sinus, kosinus, gelombang yang sinyal yang bentuknya seperti ini itu adalah merupakan gelombang. Oke, itu yang dinamakan kalau suara dinamakan sebagai timbre atau warna suara. Ya, ada suaranya. Jadi akhirnya yang membedakan antara suara angklung, suara gamelan, suara macam-macam gitar itu ini ya. Timbre itu ya warna suara dari mana ini udah naik turun naik sedikit turun jauh nah. Nah, oke, terkait dengan sinyal gelombang ada yang mau ditanyakan? Ada getaran, ada sinyal, ada gelombang. Ya, timbre itu untuk suara ya. Nanti kalau sinyal nggak ada yang namanya timbre. Jadi ya, kalau di sini ini cuma dari sisi musik aja ya, musikan. Dari sisi suara aja. Sedangkan DSP itu dari sisi sinyalnya, dari sisi bukan dari sisi suara, tapi dari sisi sinyal. Oke, silakan. Nah, kalau nggak ada kita masuk ke yang namanya spektrum, spektral dekomposisi. Ya, dekomposisi itu adalah spektrum yang itu dibagi-bagi. Oke, yang perlu Anda ketahui yang namanya spectral decomposition adalah sebuah sinyal itu bisa diekspresikan dengan banyak sinyal sinusoida. Jadi, yang namanya sinyal gelombang tadi, nah, itu bisa terbagi menjadi banyak sinyal. Jadi sinyal jelas, nanti ditambah sinyal ini frekuensinya lebih tinggi, ini frekuensinya lebih tinggi lagi. Ya, jadi sebuah gelombang bolehlah sinyal itu merupakan sinyal sinus satu tambah sin 2 tambah sin 3. Oke. Jadi sebuah sinyal itu sebenarnya bisa dipecah menjadi banyak sinyal gelombang sinus.
Oke. Nah, jadi satu gelombang sinus ini memiliki merupakan satu istilahnya gelombang pokok ya. Jadi sinus 1 ini gelombang sinus frekuensinya berapa. Kalau dari sinyal campuran tadi untuk memecah, nah itu biasanya menggunakan rumus matematika. Jadi itu adalah sebuah spektral dekomposisi. Nah, kalau matematikanya ini yang dinamakan sebagai discrete Fourier transform atau DFT. Ini bentuk matematikanya ya. Tetapi kalau bentuk komputasinya itu ada yang namanya FFT, itu adalah fast Fourier transform. Itu apa? Komputasi. Jadi ada beberapa bagian yang itu dihilangkan. Gunanya apa? Jadi ada rumus matematika. Rumus matematika ini kalau dikodingkan, dibuat program komputer itu lama. Maka ada beberapa hal yang itu istilahnya dibuang. Nah, biar apa? Biar prosesnya itu jadi semakin cepat. Nah, ini yang dinamakan sebagai FFT, fast Fourier. Nah, jadi untuk memindahkan dari sinyal domain waktu ke domain frekuensi, jadi FFT jadi ini amplitudo ya, ini waktu, nah ini sinyal ya. Nah, ini yang dinamakan sebagai domain waktu. Mengapa domain waktu? Karena ini ya dasarnya adalah waktu. T0, T1, T2, dan seterusnya. Nah, kalau dia dikonversikan ke domain frekuensi, ini amplitudo juga. Tapi ini apa? Ini adalah frekuensi. Nah, nanti keluarannya apa? Nah, keluarannya ini. Oke. Ini menggambarkan satu sinyal sinus dengan frekuensi tertentu ya. Jadi satu batang ini menggambarkan satu gelombang sinus dengan frekuensi tertentu. Ini frekuensinya. Oke, ini frekuensi lebih tinggi lagi dengan amplitudo yang berbeda-beda. Oke. Nah, tentunya seperti ini. Ya, kalau ini
paling besar ini sebagai frekuensi yang dominan. Ini yang dominan itu yang bawah. Oke. Nah, ini kalau Anda nanti belajar yang berikutnya. Kalau ini ke image processing ya. Image processing Anda pakai OpenCV. Kita masuk ke Oke. Oke, ini adalah sinyal. Nah, ya. Baik, terus. Nah, sekarang jadi saya terangkan di sini ada 3 sinyal. Yang pertama sinyal kosinus, ada sinyal sinus, ada sinyal sinus lagi, ada 2 sinyal. Kemudian kalau ini sinyal kosinus, kemudian ini sinyal sinus yang satu. Kemudian kalau tiga-tiganya dikumpulkan, ini begini ya. Jadi ada 3 sinyal. Ya, oke, ini sinyal kosinus, sinyal sinus. Kita pakai ini, buat C ya. Nah, Anda akan tahu sebenarnya apa itu yang dinamakan sebagai spektrum. Nah, ini sama loh, ini masih sinyal sinus ya. Oke. Nah, ini disimpan. Oke ya. Ini sinyal sinus, jadi kita sudah bahas di artikelnya. Nah, ini gelombang sinus. Gelombangnya sudah berbeda. Masuk ke kita masuk ke
Masuk ke spektrum. Oke, jadi satu ya. Jadi satu tadi kita tadi sudah melihat kita awalnya itu adalah gelombang sinus karena mixnya ini cuma satu yaitu ini gelombang sinus dengan frekuensi tadi berapa ini sinus 880 Hz. Nah, maka kalau itu dibuat yang namanya spektrum, ya ini cuma satu aja. Ini 1000 ini di posisi 880 di sini. Jadi frekuensinya di 880. Oke. Nah, ini dinamakan, jadi satu gelombang sinus itu digambarkan sebagai satu batang dari spektrum. Nah, gimana kalau kemudian yang mix-nya kita jadi mix dengan cos apa ini? Cos signal kedua ya jadinya. Nah, oke, misalnya ada 3 tadi, maka sin 2 signal. Nah, kita ini membangun jadi penggambarannya seperti ini. Di Oke, ini nanti bentuknya seperti ini ya. Nah, dan oke, ini ya, ini frekuensinya tadi yang berapa tadi? Ini ada yang 1000 kan, jadi ini yang 1000. Kalau kita naik di sini, nah yang satu itu frekuensinya 440, yang kedua 880, yang ketiga adalah 1000. Jadi yang satu 440 ini, yang kedua 880, yang ketiga 1000. Ini kok beda-beda, yang satu itu separuhnya, karena apa? Yang kita lihat tadi, yang 880 juga ini. Oke, di sini amplitudenya yang ini 1, yang ini 500 setengah, yang ini jadi amplitudenya setengahnya dari amplitudenya oke, itu yang dinamakan sebagai spektrum dekomposisi. Jadi dari sebuah sinyal tadi, dari sebuah suara tadi, kita ngambil data dari suara, kemudian data itu kita ambil.
Oke, kita coba untuk mengambil data dari ya. Yang oke, kita ambil aja. Oke ya. Ini kita ambil durasinya berapa ini? 0,1 itu ya, nah ini ya. Seperti itu kita lihat spektrumnya. Oke, jadi ada banyak ya. Nah ini. Jadi suara saksofon tadi, kalau kemudian dia di komposisi spektrumnya, hasilnya seperti ini. Ya, jadi sebenarnya dari suara saksofon itu, ya suaranya seperti itu, ternyata dia terbentuk dari banyak sekali sinyal di musik itu. Oke. Nah, oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ya, kita telah belajar tentang sinyal sama spektrum. Apa? Nah, untuk merubah dari ini ya, untuk merubah dari ini domain waktu ya, ini time. Nah, ini domain waktu. Kemudian ini domain frekuensi. Nah, ini domain frekuensi set. Jadi merubah dari sini, dari domain waktu ke domain frekuensi, maka dia membutuhkan sebuah metode, ya, sebuah algoritma. Nah, algoritma itu namanya Fourier, ya, transformasi Fourier. Nah, transformasi Fourier ini, karena ini bentuknya adalah bentuk digital, ya, sudah diberi digital, maka dinamakan sebagai digital Fourier transform atau DFT. DFT itu adalah bentuk dari matematis. Kalau itu kemudian bisa dikonversi ini dengan cepat, maka kita menggunakan yang namanya DFT. Beberapa komponen DFT, loop-loop yang terjadi di DFT itu dihapus karena tidak berpengaruh besar. Nah, kemudian akhirnya itu prosesnya bisa cepat. Nah, ini yang benar. Oke. Oke, itu akhirnya itu yang namanya DFT, ada apa itu namanya AKT. Oke, silakan. Nah, kita masuk ke harmoni.
Oke, silakan. Nanti posisinya adalah ini ada 14 pertemuan, 14 pertemuan. Yang sinyal itu sekitar 40%-nya, yang image itu nanti sekitar 60. Oke, silakan. Kalau nggak ada, berarti sampai di sini dulu. Nanti kalau image Anda pakai yang ini. Ini sama ya, tapi kita pakainya OpenCV, ini gambaran. Nah, oke. Ya, ini gambar favorit. Kalau nggak Lena, kalau nggak Gun. Oke. Oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Ya, ada. Ya. Oke. Kalau nggak ada, silakan Anda on-kan kameranya. Recording in progress. Kita tunggu yang kalau ada yang mau bertanya dulu.